Pemirsa, setiap anak pastinya belajar dari orang tuanya. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua dapat mengajarkan menjadi guru finansial yang terbaik bagi anak kita? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Legowo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Legowo. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Legowo, kiranya bagaimana potret kesadaran masyarakat Indonesia pada saat ini dalam merencanakan keuangannya? Ya, jadi di hasil survei yang baru saja kami lakukan akhir tahun lalu, Manulife Investor Sentiment Index survei itu mengatakan bahwa 59% dari responden, yang sekitar 500-an responden yang kita teliti, itu mengatakan menyesal karena masih melakukan kesalahan yang sama dalam hal investasinya tidak mencukupi atau tidak mencapai apa yang ditargetkan. Nah, kesalahan ini adalah karena sebagian besar dari dananya ditempatkan pada instrumen-instrumen yang tidak memberikan return atau imbal hasil yang cukup tinggi. Jadi sebagian besar memang menempatkannya masih di tabungan dan deposito, tidak ditempatkan pada instrumen-instrumen yang lebih berisiko tapi bisa memberikan imbal hasil lebih tinggi. Nah, kesalahan ini sebetulnya adalah sama yang dilakukan oleh orang tua mereka juga gitu sebelumnya. Ya, tapi sebetulnya memang siapa sih yang mempengaruhi keputusan investasi biasanya Pak? Apakah memang orang terdekat? Apakah memang sangat dibutuhkan yang namanya financial planner? Di survei itu juga terlihat bahwa sebagian besar mengatakan bahwa yang membuat keputusan investasi itu adalah dirinya sendiri. Nomor 2 adalah pasangannya. Nomor 3 adalah pengaruh dari orang tua. Keempat baru teman, kelima ada media dan sebagainya. Nah, ahli finansial itu di urutan di bawah. Jadi memang dalam membuat keputusan atau perencanaan finansial, biasanya masyarakat kita lebih mengandalkan diri sendiri. Kok pinter sih diri sendiri, nggak mau nanya yang ahli gitu. Nah, diri sendiri tentunya masing-masing kita adalah mengaca atau belajar dari guru kita, yaitu orang tua kita. Nah, tentunya kita mengharapkan juga anak-anak kita tetap menjadi lebih melek finansial dibandingkan orang tuanya pastinya, gitu. Dibandingkan Dan kita karena ya Pak anak ya. kita mau nggak mau, disadari atau tidak, mereka mencontoh apa yang kita lakukan. Kan kita adalah guru yang tidak kita sadari bagi anak-anak kita. Caranya bagaimana jadi supaya kita sebagai orang tua dapat menjadi guru finansial yang terbaik bagi anak kita? Ya, nomor 1 adalah gaya hidup kita harus kita waspadai. Maksudnya kita jangan kemudian terjebak dengan konsumerisme, kita hidup berhutang gitu, bukannya hidup yang menabung gitu ya. Kan hidup menabung harusnya lebih sehat daripada hidup berhutang. Gaya hidup yang mewah, yang lebih besar dari penghasilan, itu akan dicontoh oleh anak-anak kita. Tapi yang juga penting adalah anak kita harus mensyukuri bahwa rezeki yang orang tuanya peroleh itu bukan datang dari langit, tapi memang hasil dari kerja keras bapak ibunya. Hasil kerja keras ini harus disyukuri oleh keluarga, orang tuanya, anaknya, dengan jangan terlalu banyak spending yang tidak perlu dan memanfaatkannya sebaik-baik mungkin, sebijak-bijak mungkin, antara lain untuk membantu orang lain dan juga untuk ditabung, diinvestasikan untuk masa depan keluarganya itu sendiri. Nah, bagi anak tentunya kalau masih kecil belum bisa dong ya mengenai investasi, tapi paling nggak dia harus menghargai rupiah itu sebagai pemberian atau rezeki yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Itu yang penting. Apakah kita sebagai orang tua juga paling tidak harus selalu update dengan pengetahuan finansial kita atau bagaimana? Harus terus belajar juga. Betul. Ya Pak ya? Jadi orang tua mau dia tidak mau harus belajar untuk instrumen-instrumen investasi yang lain. Kalau nggak kita mengulangi kesalahan yang sama. Jadi selain tabungan, deposito yang pasti akan diajarin ke anaknya. Pada saat anaknya itu menjelang dewasa harus diajarkan juga produk-produk investasi lain. Nah, untuk bisa mengajarkan anaknya produk itu tentunya orang tua harus belajar juga. Jadi nomor 1 untuk bisa mematahkan atau memutuskan rantai kesalahan penyesalan itu, kita sebagai orang tua harus belajar dulu cerdas finansial. Baru kemudian itu menjadi contoh bagi anak-anak kita. Ada pesan terakhir barangkali untuk pemirsa di rumah ini Pak Legowo? Ya, masyarakat kita lebih mengandalkan diri sendiri. Kok pinter sih diri sendiri, nggak mau nanya yang ahli gitu. Nah, diri sendiri tentunya masing-masing kita adalah mengaca atau belajar dari guru kita, yaitu orang tua kita. Nah, tentunya kita mengharapkan juga anak-anak kita tetap menjadi lebih melek finansial dibandingkan orang tuanya pastinya, dibandingkan kita ya Pak ya. Karena anak kita mau nggak mau, disadari atau tidak, mereka mencontoh apa yang kita lakukan. Kan kita adalah guru yang tidak kita sadari bagi anak-anak kita. Caranya bagaimana jadi supaya kita sebagai orang tua dapat menjadi guru finansial yang terbaik bagi anak kita? Ya, nomor 1 adalah gaya hidup kita harus kita
kita waspadai, maksudnya kita jangan kemudian terjebak dengan consumerism, kita hidup berhutang gitu, bukannya hidup yang menabung gitu ya, kan hidup menabung harusnya lebih sehat daripada hidup berhutang. Gaya hidup yang mewah, yang lebih besar dari penghasilan, itu akan dicontoh oleh anak-anak kita. Tapi yang juga penting adalah anak kita harus mensyukuri bahwa rezeki yang orang tuanya peroleh itu bukan datang dari langit, tapi memang hasil dari kerja keras bapak ibunya. Hasil kerja keras ini harus disyukuri oleh keluarga, orang tuanya, anaknya, dengan jangan terlalu banyak spending yang tidak perlu dan memanfaatkannya sebaik-baik mungkin, sebijak-bijak mungkin, antara lain untuk membantu orang lain dan juga untuk ditabung, diinvestasikan untuk masa depan keluarganya itu sendiri. Nah, bagi anak tentunya kalau masih kecil belum bisa dong ya mengenai investasi, tapi paling nggak dia harus menghargai rupiah itu sebagai pemberian atau rezeki yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Itu yang penting. Apakah kita sebagai orang tua juga paling tidak harus selalu update dengan pengetahuan finansial kita atau bagaimana? Harus terus belajar juga. Betul. Ya Pak ya? Jadi orang tua mau dia tidak mau harus belajar untuk instrumen-instrumen investasi yang lain. Kalau nggak kita mengulangi kesalahan yang sama. Jadi selain tabungan, deposito yang pasti akan diajarin ke anaknya. Pada saat anaknya itu menjelang dewasa harus diajarkan juga produk-produk investasi lain. Nah, untuk bisa mengajarkan anaknya produk itu tentunya orang tua harus belajar juga. Jadi nomor satu, untuk bisa mematahkan atau memutuskan rantai kesalahan penyesalan itu, kita sebagai orang tua harus belajar dulu cerdas finansial. Baru kemudian itu menjadi contoh bagi anak-anak kita. Ada pesan terakhir barangkali untuk pemirsa di rumah ini Pak Legowo? Ya, yang paling penting adalah setiap individu jangan malu, jangan merasakan dirinya paling pintar. Kita pintar karena kita mencontoh orang tua kita yang sebetulnya masih banyak yang bisa kita perbaiki, bisa kita improve gitu. Jadi tugas kita adalah belajar terus, belajar sehingga kita bisa menjadi guru, dalam hal ini guru finansial yang terbaik bagi anak-anak kita. Baiklah Pak Legowo, terima kasih banyak Pak atas informasi dan kehadirannya. Sama-sama Mbak Chandra. Dan demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh